warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 03 TPLP 014 akan mempresentasikan mata kuliah sistem berkas, yaitu organisasi berkas langsung. Materi pembahasan yaitu pengertian sistem berkas, korespondensi 11, kerugian korespondensi 11, metode hashing, fungsi hashing, macam-macam fungsi hashing, kriteria fungsi hash yang baik. Pengertian sistem berkas adalah suatu metode pengolahan berkas di dalam secondary storage. Sementara itu, sistem berkas langsung adalah pengolahan data di mana rekaman atau rekod disimpan tidak secara beruntun, namun pada alamat yang didasarkan pada kunci rekaman. Untuk mendapatkan rekaman yang diasosiasikan dengan suatu kunci primer, sangat diharapkan agar proses langsung menuju ke alamat tempat rekaman dengan kunci tertentu disimpan. Hal tersebut hanya mungkin terjadi bila kunci rekaman juga merupakan alat kolokasi rekaman. Korespondensi 11. Dengan organisasi berkas langsung, untuk menemukan suatu rekaman tidak melalui proses pencarian, namun bisa langsung menuju alamat yang ditempati rekaman. Pada awalnya, untuk tujuan tersebut maka digunakan cara dengan menyimpan rekaman pada alamat yang sama dengan nilai kunci rekaman tersebut. Contoh, rekaman dengan kunci 99 akan disimpan di alamat 99, sehingga untuk menemukan sebuah rekaman cukup melihat nilai kunci dan menuju ke alamat yang ditunjuk oleh kunci rekaman tersebut. Hanya tersedia satu ruang untuk setiap kemungkinan penyimpanan kunci rekaman, meskipun dalam rekaman tersebut datanya sudah tidak ada. Contoh dari implementasi korespondensi 11 ini berlaku kunci rekaman menuju ke ruang alamat korespondensi N banding 1, maka tidak sebandingnya antara kunci yang aktual dengan jumlah ruang kunci yang harus disediakan merupakan alasan utama untuk menilai bahwa korespondensi 11 ini kurang efisien. Jika ruang-ruang kosong bisa dieliminasi, maka akan diperoleh ruang kerja yang lebih besar dibandingkan ruang alamatnya, sehingga waktu pencarian akan sangat baik, yaitu satu prop untuk setiap rekaman yang dicari. Namun perlu diperhatikan, harus tersedia satu lokasi untuk setiap kemungkinan kunci rekaman. Kerugian korespondensi 11. Dengan menerjemahkan langsung dari kunci rekaman ke alamat rekaman, maka akan berlaku suatu hubungan korespondensi 11 antara kunci dengan alamat rekaman. Hal ini menyebabkan harus disediakannya ruang yang sangat besar untuk menampung setiap kemungkinan nilai kunci yang ada. Selain itu, dari cara korespondensi 11 juga akan mengakibatkan banyaknya pemborosan penyimpanan atau terjadi banyak alamat yang tidak dipergunakan alias kosong. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi hash. Untuk mendapatkan fungsi hash ini, kita akan mempunyai bentuk FK menjadi home address-nya, atau kemungkinan alamat yang akan ditempati oleh sebuah rekaman. Ada berbagai dari fungsi hash yang dapat kita gunakan. Perkenalkan, nama saya Frizal Ilham Prayogi dari kelas 03 TPLP 014. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan macam-macam fungsi hash, yaitu yang pertama fungsi modulo. Fungsi modulo adalah home address dicari dengan cara mencari sisa hasil bagi nilai kunci dengan suatu nilai tertentu. Dengan nilai n dapat berupa dua kemungkinan, yaitu banyaknya ruang alamat yang tersedia dan bilangan prima terdekat yang berada di atas nilai alamat yang tersedia lebih besar dari n. Dua, metode pemotongan. Home address dicari dengan memotong nilai kunci ke jumlah digit tertentu yang lebih pendek. Contoh, misalnya nilai NIP 587376224 ada 9 digit, dipotong menjadi hanya 3 digit dengan mengambil 3 nomor terakhir sebagai home address. Misalnya NIP 57376224 akan memiliki home address 224. Fungsi hash yang berikutnya adalah metode pelipatan dan pergeseran. Metode pelipatan dan pergeseran ini menggabungkan dengan metode hashing pemotongan yang tadi sudah
teman saya bahas. Jadi kita bisa mengandaikannya, kita tulis jajaran sebuah bilangan ke dalam sebuah kertas, lalu melakukan pemotongan. Dan pemotongan yang pertama kita lipat ke atas. Selanjutnya pemotongan yang kedua kita biarkan saja. Lalu pemotongan yang ketiga kita lipat ke bawah. Kita bisa melihatnya dari contoh nilai NIP yang 9 digit dibagian ke dalam 3 bagian masing-masing 3 digit. Terus dilipat pada bagian tersebut. Nilai NIP-nya itu 132.312.090 akan menjadi 3 bagian, yaitu 132, 213, dan 090 yang dijumlahkan dan menghasilkan 435 dengan carrier atau 335 tanpa carrier. Penjelasan ini itu merupakan cara cepatnya ya, jadi belum dibahas secara manual. Nah, contoh yang selanjutnya ini dibahas secara manual. Jadi contoh berikut ini 9 kita potong dulu menjadi 3, yaitu 587, 376, 224. Kemudian kita lakukan pelipatan. Pemotongan pertama kita lipat ke atas, pemotongan yang paling belakang kita lipat ke bawah. Jadi susunan bilangannya akan diperoleh seperti ini. Di bagian tengah kita biarkan saja 376. Bagian pemotongan yang pertama susunannya menjadi terbalik 785 karena kita lakukan pelipatan ke atas. Jadi bilangan yang paling belakang di pelipatan pertama menjadi bilangan paling awal. Begitu juga sebaliknya di pemotongan yang ketiga, bilangan yang paling akhir menjadi bilangan paling awal. Kemudian hasil dari pelipatannya ini kita jumlahkan, jadi 785 tambah 376 ditambah 422. Dalam menjumlahkannya kita bisa menggunakan dua konsep. Yang pertama, carry diabaikan atau carry tidak diabaikan. Ketika melakukan penghitungan carry diabaikan, maka kita tidak akan menganggap sisa dari penjumlahan angka yang sebelumnya ke penjumlahan berikutnya. Misal, jadi kita mengabaikan puluhannya. Misalnya di sini 5 ditambah 6 itu 11. Lalu ditambah 2 jadi 13. Nah, 13 kita tulis 3, maka sisa dari penjumlahannya adalah 1. Saat carry diabaikan, maka tidak perlu ditambahkan di bilangan berikutnya yang akan ditambahkan. Tapi saat carry tidak diabaikan, 1 akan ditambahkan di bilangan berikutnya yang akan dijumlahkan. Misal bilangan selanjutnya ada 8, ditambah 7, 15, lalu ditambahkan 2 jadi 17. Ketika carry diabaikan, kita hanya menulis 7. Satu hasil dari 13 tadi diabaikan saja. Tapi saat carry tidak diabaikan, maka satu hasil dari 13 tadi sisa dari penjumlahan bilangan sebelumnya kita tambahkan jadi 8 tambah 7 15, ditambah 2 17, ditambah 1 8. Maka kita jadi 18. Maka kita peroleh hasil penjumlahannya dengan mengabaikan carry adalah 473 dan hasil penjumlahannya dengan tidak mengabaikan carry adalah 583. Fungsi hash yang berikutnya adalah metode pelipatan dan pergeseran. Metode pelipatan dan pergeseran ini menggabungkan dengan metode hashing pemotongan yang tadi sudah kita bahas. Jadi kita bisa mengandaikannya, kita tulis jajaran sebuah bilangan ke dalam sebuah kertas. Lalu kita lakukan pemotongan. Dan di pemotongan yang pertama kita lipat kertas. Di pemotongan yang kedua kita biarkan saja. Dan di pemotongan yang ketiga kita lipat ke bawah. Supaya lebih jelas, kita bisa melihatnya dari contoh berikut ini. Contoh nilai NIP yang 9 digit dibagi ke dalam 3 bagian masing-masing 3 digit. Terus dilipat pada bagian-bagian tersebut. NIP 1323 12090 akan menjadi 3 bagian, yaitu 132, 213, dan 090 yang dijumlahkan dan menghasilkan 435 atau dengan karir atau 335 tanpa karir.
Berlaku untuk hashing pergeseran, kita potong dulu menjadi 3 bagian. Kemudian tinggal kita geser saja hasil dari pemotongannya. Lalu kita jumlahkan. Misal ada 583 ditambah 376 ditambah 224. Jadi tidak ada perpindahan posisi dari angka-angkanya karena tinggal digeser ke bawah saja. Maka kita dapatkan hasil penjumlahannya dengan mengabaikan kiri atau tidak mengabaikan carry. Hasilnya saat carry diabaikan adalah 077 dan saat tidak mengabaikan carry hasilnya adalah 187. Kenapa hasilnya hanya kita ambil 3 digit saja? Hal ini disesuaikan dengan pemotongan yang kita lakukan tadi. Karena kita melakukan pemotongan dengan 3 digit saja, maka hasilnya juga kita ambil 3 digit saja.